Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali pada sore hari ini kami TVRI Sumatera Barat kembali hadir dalam dialog khusus dari TVRI Sumatera Barat. Dan sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang pelaksanaan penyelenggaraan ujian nasional tahun 2013. Dan di studio TVRI Sumatera Barat saat ini telah hadir 3 narasumber kami. Yang pertama yakni Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Irwan Prayitno. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Samsul Rizal. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan satu lagi tentunya berbicara tentang pendidikan juga tidak lepas dari perguruan tinggi kita, perguruan tinggi favorit kita di Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Wery Darta Taifur, Rektor Universitas Andalas Padang. Selamat sore Pak Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Ya, tentunya kita langsung saja berbincang-bincang tentang kesiapan kita dalam penyelenggaraan ujian nasional tahun 2013. Mengingat dalam beberapa bulan, tepatnya 1 bulan lagi ya Pak ya? Ya. Bulan April kita akan menyelenggarakan ujian nasional tahun 2013. Seperti apa kesiapannya? Tentunya kita langsung saja memulai perbincangan kita pada sore hari ini. Dan pertama, kita ingin berbincang-bincang sedikit terhadap Pak Gubernur kita, nih Pak Gubernur, terhadap tentang pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Kalau kita lihat sejauh ini masa kepemimpinan Bapak nih Pak, untuk 3 tahun ini, gimana perkembangan dunia pendidikan kita sebelum kita masuk tentang pelaksanaan UN Pak? Ya, jadi begini, kita harus memberikan pemahaman juga kepada masyarakat bahwa pendidikan itu dalam era dekonsentrasi atau otonomi daerah, desentralisasi itu dimiliki kewenangan banyak kepada kota dan kabupaten. Jadi sebagai contoh yang paling kentara misalnya kepala sekolah itu adalah struktural yang ditunjuk dan dipilih langsung oleh bupati dan wali kota. Kemudian guru-guru yang ada di kabupaten kota juga merupakan PNS yang digaji juga melalui kabupaten dan kota. Begitu juga dinas pendidikannya, sehingga demikian hampir semua sekolah, baik sekolah negeri ataupun swasta di bawah kendali kabupaten dan kota. Nah, kalau gubernur atau provinsi itu hampir tidak punya sekolah, kalaupun ada cuma 1, yaitu di SMA Sumbar, 1 di Padang, dan juga ada SMK 1 Sumbar juga, cuma 2 yang punya sekolah. Guru juga ya cuma sekian puluh orang saja, tidak banyak. Sementara guru-guru yang lain ada di kota dan kabupaten. Nah, jadi dengan keadaan demikian maka provinsi di Sumatera Barat atau provinsi secara keseluruhan hanya mendapatkan kewenangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi kualitas itulah yang menjadi konsentrasi di antara satu program peningkatan kualitas adalah membackup persiapan UN dengan memberikan dana kepada semua sekolah untuk yang mereka melaksanakan UN. Sebagai contoh anak kelas 3 SMA, kelas 3 SMP dan juga kelas 6 SD USPN itu dibantu dengan anggaran dari APBD provinsi untuk kemudian dia lebih siap menghadapi UN. Dengan adanya tryout yang didanai juga oleh dana APBD provinsi, itu adalah dalam rangka kualitas pendidikan. Tapi kalau sudah bicara fisik, misalnya sekolah, kelas dan sebagainya, kalau dia sepihak saja itu punya kabupaten kota. Kecuali kalau kita buat dalam suatu payung hukum MOU untuk kemudian kita kerjasamakan beberapa kekurangan dan kebutuhan daerah yang perlu di backup oleh provinsi. Itu bisa dengan adanya MOU dan di situ kita bisa masuk sharing antara kota kabupaten dengan provinsi. Nah, itu baru kita bisa. Tapi secara keseluruhan semuanya tetap di bawah kewenangan dari kota kabupaten. Dulu ketika ada RSBI, nah RSBI itu seyogianya juga adalah dari kewenangan provinsi juga. Walaupun prakteknya kita serahkan kepada bupati wali kota. Tapi itu boleh kita memberikan bantuan dan dukungan kepada sekolah-sekolah unggulan. Karena juga masuk dalam bentuk kualitas. Misalnya juga yang lain, kita memberikan pelatihan, training, seminar kepada para guru, itu juga domainnya dari provinsi, karena juga masih dalam konteks kualitas. Tapi kalau dari konteks kualitas, kita evaluasi sedikit dalam beberapa tahun terakhir ini gimana Pak, peningkatan mutu kualitas pendidikan kita? Ya tentu ada peningkatan, tentu ada peningkatan, diantaranya dari ujian nasional, kita juga meningkat peringkatnya, dan juga yang diterima di perguruan tinggi negeri, kalau tidak salah yang ke-7 terbesar, yang ke-6 bahkan dari seluruh Indonesia untuk yang IPA dan IPS yang tetap 7 ya. Jadi ini juga prestasi yang sebelumnya kita tidak sebesar itu peningkatannya. Ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi atau sekolah-sekolah lain.
Dan kemudian untuk kualitas ke dalam ya tentu kita bisa melihat dari hasil ujian nasional itu sendiri. Hasil ujian nasional. Kita ke Pak Samsur Rizal bahwa tadi sudah terlihat adanya peningkatan kualitas pendidikan kita. Tapi untuk tahun 2013 ini seberapa kesiapan kita dalam menyongsong pelaksanaan ujian nasional untuk tahun ini, Pak? Kesiapan kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa kita telah men-tryout sekolah-sekolah sejak dari SLTA sampai SD itu senilai 5,3 miliar sampai nanti didapat hasil seperti apa, di mana letak kekurangan-kekurangan tiap pokok-pokok bahasan yang mesti dikuasai oleh siswa. Jadi itu disambut oleh kabupaten kota dengan tryout berikutnya, bahkan ada yang 3 sampai 4 kali oleh kabupaten kota. Untuk polanya sendiri seperti apa untuk pelaksanaan ujian nasional tahun 2013 ini? Masih sama dengan tahun lalu atau bagaimana, Pak? Iya, pelaksanaan UN tahun 2013 sama dengan tahun lalu, cuma naskah soalnya kalau dulu ada 5 paket, sekarang menjadi setiap anak tidak sama. Jadi bisa jadi 70 jenis soalnya, bisa jadi 20 jenis. Tapi tingkat kesukarannya setara semua. Dengan standar nilai masih sama, Pak? Sama. Misalnya lulus minimal 5,5. 5,5. Dan sistem penilaiannya seperti apa? Tetap sama 60%? Oh ya, 60 hasil UN, 40 nilai sekolah berupa nilai ujian sekolah dan nilai rapor sebelumnya. Baik, dan kalau tidak salah sekarang salah satu prasyarat dalam kelulusan UN juga menjadi salah satu penentu faktor masuk perguruan tinggi ya Pak Wery ya. Mungkin dari Pak Wery mewakili dari Universitas Andalas bisa menjelaskan sedikit tentang ini sendiri, tentang pelaksanaan UN yang tahun 2013 ini, di mana menjadi salah satu syarat faktor kelulusan untuk masuk perguruan tinggi. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menjelaskan dulu peranan perguruan tinggi dalam UN. Iya. Jadi sama dengan tahun lalu, UNAN jadi pengawas. Pengawas. Jadi pengawas untuk pelaksanaan ujian, pengawas untuk soal, pengawas untuk soal, mulai dari percetakan sampai ke tempat tujuan. Jadi UN ini kan dievaluasi setiap tahun. Nah, dari evaluasi itu harus ada perubahan dari tahun ke tahun. Nah, salah satu perubahannya adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan dari hasil UN itu. Salah satu disebutkan tadi, soal itu bervariasi. Jadi dalam satu ruangan itu tidak mungkin soalnya sama untuk 2 orang atau apa. Jadi artinya setiap orang soalnya berbeda. Itu peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua dari segi pengawasan itu juga sudah dilakukan perbaikan. Dulu ada titik-titik lemah dari pengawasan-pengawasan yang dianggap mencurigakan. Nah, sekarang sudah diperbaiki juga dan insya Allah semua itu bisa berjalan seperti yang diharapkan. Dan terkait dengan tentang kegunaan hasil UN untuk pelaksanaan SPMB 2013 dan juga perguruan tinggi, Pak? Satu jelas itu, siapa yang tidak lulus UN tentu tidak bisa masuk perguruan tinggi. Itu satu persyaratan. Yang kedua, yang persyaratan itu adalah untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Saat ini pemerintah berusaha untuk memanfaatkan atau antara ujian UN untuk masuk perguruan tinggi. Jadi memanfaatkan hasilnya. Nah, salah satu yang akan ditempuh itu adalah pemerintah saat ini sama-sama berusaha agar finalisasi ujian UN ini selesai paling lambat 5 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi diumumkan, senam PTN yang melalui proses senam PTN. Nah, apa artinya? UN itu bahagian dari menentukan untuk masuk perguruan tinggi. Dan itu berarti siswa kita harus lebih giat lagi tentunya. Iya, itu harus. Ya. Kita ke Pak Gubernur, kalau kita lihat tadi semakin ketat dan besarnya tantangan yang harus dihadapi para siswa kita dalam hal pelaksanaan UN. Dan UN sendiri juga menjadi momok bagi siswa mungkin saat ini. Apa seharusnya yang kita siapkan dan juga kabupaten kota persiapkan untuk mendorong siswa-siswa kita nih Pak? Ya, persiapannya latihan, memperbanyak latihan-latihan. Selain tentu guru, tentu memberikan konsep teori-teori dasar tentang pelajaran-pelajaran yang akan diujikan di UN. Dan kemudian memperbanyak latihan-latihan seperti tryout dan bimbingan tes, sehingga dengan persiapan yang siap, lengkap, sempurna, baik dari segi jumlah waktu yang lama persiapannya dan juga dari segi frekuensi ikut bimbingan tes dan tryout juga banyak, maka tentu siswa-siswa akan terbiasa dengan soal-soal tersebut, dan ketika ujian nasional berlangsung dia bisa akan kerjakan. Karena bagaimanapun pendekatan ujian nasional itu sendiri sebetulnya jujur kita katakan di kalangan para pendidik sekalipun dan juga para profesor pendidikan pun
masih ada pro dan kontra. Ada yang mengukur kemampuan hasil Siswa. belajar itu melalui ujian seperti ujian nasional. Ada juga yang mengatakan tidak perlu melalui ujian nasional. Jadi pendekatannya tidak pendekatan behavioristik tapi humanistik begitu. Tapi sampai saat ini kedua paham mazhab ini pro dan kontra adanya UN itu masih terus berlangsung dan tidak akan pernah henti-hentinya. Tapi yang jelas saat ini kebijakan pemerintah itu mengukur kemampuan seorang siswa dengan ujian nasional. Nah ini yang kita ukur dan kita lihat sehingga mengikuti kebijakan itu para guru harus menyiapkan semaksimal mungkin anak muridnya untuk bisa mampu menguasai kisi-kisi soal-soal yang akan diujikan dan juga mampu mengerjakan soal-soal dan tes-tes tersebut sehingga dia bisa nilainya di atas 5,5. Itu bagaimana guru juga ikut membackup para muridnya Ya, yang harus, mendorong para ya. muridnya. Dari Pak Samsul Rizal bagaimana koordinasi dari pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, terutama di sekolah-sekolah yang ada di daerah nih Pak? Oh ya, kita menghimbau kepada kepala dinas kabupaten kota supaya betul-betul memerankan peran pengawas. Pengawas itu adalah supervisor yang berkewajiban menjamin jalannya pelayanan pendidikan di kelas-kelas itu dengan baik. Untuk itu kita di provinsi juga tahun 2013 telah mengalokasikan dana untuk forum-forum NGMP. Artinya bertemu guru-guru kita tingkat Sumatera Barat, sharing pengalaman dan lain sebagainya. Itu untuk membangun secara mendasar kemampuan, kompetensi dan profesionalitas mereka. Juga di kabupaten kota dengan adanya seleksi-seleksi nasional seperti lomba-lomba sains itu memancing, memotivasi guru-guru kita di seluruh ranah Minang ini untuk menyiapkan anaknya setiap saat dan guru ini terus belajar bagaimana melakukan pelayanan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Kesiapan sekolah Pak dalam penyelenggaraan UN bagaimana Pak saat ini? Saya melihat pihak sekolah cukup serius dan ini sejak awal mereka lakukan kontrol yang baik oleh kepala sekolah dan latihan anak diperbanyak. Juga mereka mendatangkan para psikolog yang bisa menyamankan hati para peserta didik dan guru bahwa ujian itu adalah suatu hal yang wajar. Dan bagaimana membuat nyaman situasi batin sehingga anak-anak itu tahu memposisikan diri. Dia tuh tugasnya belajar dengan serius. Guru melakukan tugas pembelajaran dengan serius. Persiapan-persiapan ini sudah kita minta kepada kabupaten kota untuk bisa diselenggarakan dengan seksama. Gitu. Baik, itu dia dari Kepala Dinas Pendidikan kita ke Pak Wery ini dari UNAN tadi sebagai pengawas juga ya Pak Wery. Apa yang kita nanti akan tingkatkan untuk tahun 2013 ini sehingga benar-benar dihasilkan UN yang jujur seperti yang kita inginkan? Seperti yang saya jelaskan tadi, semua titik lemah yang terjadi 2012 itu sudah dievaluasi dan tahun ini kita atasi. Seperti apa contohnya Pak? Saya tidak bisa mengungkapkan semuanya di sini. Dulu kan jalur distribusi soal yang dipermasalahkan. Sekarang distribusi soal kita perbaiki sedemikian rupa, termasuk pengawasan secara ketat di tempat tujuan akhir itu. Dan kalau kita lihat dari peran dari perguruan tinggi sendiri dalam pelaksanaan UN ini berarti wujud kepedulian dari perguruan tinggi juga untuk terhadap kesuksesan UN kita atau bagaimana nih Pak? Tidak, memang perguruan tinggi diberi tanggung jawab. Bagaimana bisa bersama Bapak, kan penanggung jawab utama Bapak Gubernur. Bagaimana perguruan tinggi yang ada di daerah itu bertanggung jawab untuk melaksanakan ujian UN itu sebaik mungkin, sejujur mungkin, dan tidak ada hambatan-hambatan yang berarti di dalam pelaksanaan. Nah, oleh sebab itu perguruan tinggi ya dapat beban tugas jauh lebih berat dari tahun lalu. Dari tahun lalu jauh lebih berat. Sekarang soal kita yang mengawasi. Kemudian dari soal sampai dari percetakan sampai ke Padang sampai ke daerah-daerah seluruhnya itu ya UNAN yang bertanggung jawab. Jadi sangat berat tanggung jawab UNAN di dalam hal ini. Tentu ini bisa semua terlaksana kalau dukungan dari masyarakat itu juga kuat. Saya ingin mengomentari bahwa ujian ini jangan dijadikan momok. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi itu harus dilalui. Nah sekarang yang harus kita lakukan bagaimana mempersiapkan itu sebaik mungkin, baik dari sekolah maupun dari individu itu sendiri. Dari siswanya dari sendiri. Siswa sendiri. Saya kira pengalaman-pengalaman tahun lalu
untuk beban mental mahasiswa itu kan sudah berkurang dengan diambilnya nilai 60%, berapa sekarang? 60%. 40% dari nilai sekolah. Ya, dengan ada komposisi itu kan jauh mengurangi beban moral, beban mental dari siswa dan orang tua. Nah, saya kira sekarang tinggal bagi kita bagaimana memberi keleluasaan kepada siswa agar mereka bisa maksimum juga pada saat ujian. Baik, itu dia. Kita ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, tadi sesuai dengan keinginan kita bagaimana kita mewujudkan salah satu pendidikan berkarakter, tentu juga ada kaitannya bagaimana mewujudkan pelaksanaan UN yang murni. Nah, bagaimana tanggapannya itu Pak Gubernur? Ya, kalau kayak dengan, jadi gini ya, pendidikan karakter ini kan suatu pendidikannya kita berikan secara terpadu dan komprehensif terhadap siswa, di mana karakter yang diharapkan di antara jujur. Oke, itu satu sisi. Tapi untuk UN, jujurnya itu nggak diujikan. Yang diujikan kemampuan kognitifnya terhadap misalnya matematika, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Misalnya itu IPA juga, itu yang diujikan. Sehingga dengan demikian satu sisi adalah kognitif yang dites hitam putih melalui ukuran indikator yang jelas. Kalau betul-betul satu salah nol gitu kan. Oke. Tapi yang jujur yang merupakan hasil daripada pendidikan karakter memang terlihatnya ketika ujian nasional dia tidak menyontek. Dia tidak nyontek, dia tidak mencari kunci-kunci jawaban dari yang lain. Terus juga dia tidak minta bantuan temannya atau dia tidak memberikan contekan kepada temannya begitu. Itu kejujuran. Tapi juga sebetulnya pendidikan karakter ketika dia belajar pun dilatih juga kesungguhan, belajar keseriusan. Selain juga tadi jujur ya, dia juga betul-betul bertanggung jawab terhadap dirinya. Itu juga target-target dari 18 item karakter yang akan dibentuk melalui pendidikan karakter